Ya, kali ini kita ada kesempatan menarik ini jumpa dengan sang legend maestro kita, The Master kalau saya bilang. Beliau adalah yang menjuluki banyak julukan dari beliau kepada para pembalap, para aktivitas race striker di Sumatera Utara. Dan salah satunya top race striker Sumatera Utara itu nama berasal dari beliau. Beliau adalah The Master Sumatera Utara, MC kondang yang meramaikan Sumatera Utara, yang membuat atmosfer balap gestek Sumatera Utara semakin wah. Ini dia abang kita, Bang Gun. Siap. Sehat Bang Gun. Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga kita ada Bang Gun didampingi seorang pembalap yang dari bibit baru Sumatera Utara. Ya di zamannya sekarang ini dia memiliki prestasi. Dia adalah seorang anak muda umur 13 tahun ya. Dia adalah Nopal Barus. Ini dia Nopal Barus. Nopal. Set Nopal kan, Abang. Ini kita coba tanya dulu abang kita, Bang Gun, The Master. Kalau saya julukinya The Master kan boleh Bang, saya julukin abang kan? Apa aja boleh. Soalnya biasanya abang aja yang juluki pembalap-pembalap ini, The Master ini. Oh iya. Dari Sang Macan Tutul, dari siapa Bang top race striker yang pernah menjuluki Bang? Ya ada Koko. Udah Koko, udah Kencana, Ya. ada ya. Bang Gun, inspirasi abang tuh menjuluki pembalap-pembalap tuh dari sisi apa Bang? Kok namanya itu dari mana Abang dapat julukan julukan buat pembalap itu Bang? Ya itu disesuaikan dengan karakter pembalap ketika racing lane, Ya. ketika manuver dan juaranya. Seperti pertama itu Macan Tutul. Itu memang lompat-lompat gerakannya seperti Macan Tutul. Macan Tutul Sehingga style. waktu itu di Gamit dia mengubah karakter motornya dengan dia kalau Macan Tutul. Itulah waktu itu Macan Tutul. Pas. Sedangkan abangnya si Dharma Gasing karena kayak gasing dia. Oh. Dia orang nggak jual muter terus. Itulah dia. Muter terus lah ya. Iya. Itulah salah satu julukan The Legend Sumatera Utara yang diberikan oleh abang kita, The Master Abang Gun. Kalau saya julukinya The Master, nggak apa-apa Bang ya? Siap. Gak usah motor kambing gitu Bang ya? Siap. Jadi sah kita hari ini julukannya Bang Gun, The Master ya? Siap. The Master Race Striker Sumatera Utara. Iya. Ini ya, abang kita Bang Gun. Bang Gun ini kan gini Bang. Selama ini kita tahu asal di sirkuit tuh ada aja Bang Gun. Kalau misalnya di sirkuit tuh event tuh berjalan, kayaknya nggak wah gitu kalau nggak ada Bang Gun Bang. Oh, itu gitu ya? itu gimana tuh Bang? Abang tuh dapat ilmu dari mana Bang? Kok bisa seperti itu? Popularitasnya, karismanya gitu kan? Ya. Dari mana dulu Bang awal dari MC? Bang? Otodidak, keberanian kemampuan, suka-suka kita aja lah itu. Karena kita dipercaya untuk di lapangan berarti suka-suka kita. Yang penting tidak menyalahi aturan. Kemudian kita ada dibina waktu itu dengan seorang promotor balap. Tiba-tiba kita diajak untuk menjadi race komentator balap. Kita bilang udah pernah nolak, kita nggak bisa, tapi diusaha semampunya sehingga kita terus kebiasaan di tengah lintasan. Waktu itu kita ketemu dengan almarhum Bulia Nasution SC. Oh, Ya. beliau Bang. Iya. Beliau yang pertama kali. Ya, beliau ketua Ambarulan Club Indonesia. Tua Ambarulan ya Bang. Ya, Mendiang di Abang. tahun 2000 waktu itu. 2000 ya. Jadi 20 tahun lah. Udah 20 tahun Bang. Tahun. Pertama kali Abang jadi MC tahun berapa Bang? Di tahun 2000 Tahun 2000 ya? di kejuaraan balap motor, kemudian ikut balapan Jaket Motocross Sumatera Utara waktu itu. Wah. Itu yang rekomendasikan tadi Bung siapa Bang? Almarhum Bulia Nasution SC almarhum. Mulia Nasution. Itu dari mana Bang beliau melihatnya Bang? Sisi apa Bang? Kok bisa terpikirkan gitu beliau untuk menjadikan Abang seorang MC gitu. Cuman pas pula ya Bang. Ya kebetulan kawan komunitas, kawan-kawan jumpa di Kopi Darat, kopi bareng. Ketika itu waktu itu dia seorang promotor. Sumut kan waktu itu tidak ada generasi baru. Sumut waktu itu kan memang tidak ada, cuma sedikit orang yang menjadi komentator. Jadi beliau menunjuk saya langsung waktu itu. Ini bahannya, ini konsepnya, ini selebarannya, ini untuk Anda bawakan di event. Pelajari. Iya, kita pelajarin. Ya agak keringat dingin lah waktu itu. Oh, pertama kali Bang. Ya keringat dingin. Otodidak ya Bang ya? Otodidak memang otodidak. Masih memang mungkin apa ya Bang, sesuatu yang terpendam dalam diri itu Ya, Bang ya kalian ya. ada adrenalin di sana ketika pertama kali adrenalin. Habis itu jadi hobi gitu. Pertama kali awalnya gimana tuh Bang? Tapi waktu itu kita juga selain otodidak kita mencontoh senior-senior kita. Waktu itu ada almarhum Billy Jagger yang dari Jakarta. Oh, dari Jakarta juga ya. Setelah itu kita terdapat dari sahabat dekat saya, Ya, Mr. Rajali, itu juga yang orang selalu kami berinteraksi sama. Om Rajali ya. Rajali ya. Rajali. Kami, selalu bersama-sama berbincang-bincang sehingga saling mendukung, saling mengisi kekurangan.
ya menjaga kekompakan dan setia. Sampai saat ini kami juga selalu bersama. Sama Om Rajali juga ya Bang? Ya, ya? siap. Cuman dalam situasi COVID ini kita belum kelihatan Om Rajali. Ya, nih, Bang. sudah 6 bulan lebih. Nanti 6 kita bulan. akan sama ngopi dengan Om Rajali. Iya kangen juga kan pasti semua gestriker Sumatera kangen kan sama Om Rajali. Ini dia Bang Gun, nah, Iya. sudah ada sekarang sudah sering kelihatan Bang di media-media ya Bang Iya, Gun ya. iya. Bang Gun dulu katanya juga seorang pembalap ya. Ya, waktu itu di 90-an kita pembalap gesek dan balap motor. Balap motor. Tapi nggak pernah juara kan? Sekali juara, berhenti. Jadi Bang Gun ini kan adalah saksi sejarah gestrek di Sumatera Utara ya Bang ya. Ya, ya, boleh. Otomotif ini Bang, kalau kita tahu Bang banyak sejarah yang Abang saksikan ya di tentang awal dari zaman kapan tuh Bang gestrek di Sumatera Utara ini mulai berkembang Bang. Sebenarnya dari zaman dulu itu berkembang. Kemudian ada beberapa klub yang menyelenggarakan, cuman tidak sesering saat ini. Di 90-an itu mungkin kalau sebulan sekali kita juga jarang lihat event. Bahkan 3 bulan sekali yang ada di sini nanti kejurnas yang datang di Sumatera Utara. Di awal-awal 2000 itu waktu itu event cukup ramai di Sumatera Utara. Ya, sudah mulai ya Bang. Mulai ramai. Tahun awal 2000-an ya berarti ya. Jadi klub-klub IMI Sumatera itu aktif di balapan penyelenggaraannya gitu. Itulah mulai dikenal masyarakat olahraga gestrek ini Iya, Bang, ya. iya. Di tahun 2000-an ya Bang ya, awalnya ya Bang ya. Kalau dulu Abang saksi sejarah nih Bang, Abang kan saksi sejarah gestrek di Sumatera Utara nih. Pembalap-pembalap yang populer dulu abang tahu semenjak sejarah gestrek di Sumatera Utara nih Bang. Siapa saja ya Bang pembalap populer. Makanya kita juga pengen tahu kan Bang, karena dulu belum ada media ya Bang ya. Iya, iya. Makanya Bang Gun inilah saksi sejarah. Mudah-mudahan dengan ungkapan dari Bang Gun ini kita bisa mengetahui sejarah gestrek Sumatera Utara nih Bang. Coba Bang Gun. Kalau gestrek tuh banyak ya. Banyak di antara mereka, nanti kalau nggak lain tersebut mungkin agak lupa ya. Ini karena spontanitas ya. Iya. Ada Andri Sena itu di Labusel, kemudian itu legend ya. Sebenarnya masih bisa balap, tapi karena crash beberapa waktu lalu itu, sehingga dia berhenti balap. Karena ini Bang Gun ini kan sejarah, jadi kita bisa mengetahui siapakah legend ini. Berarti ini kita mencoba menggali dari saksi sejarah kita. Untuk memberitahuan kepada kita masyarakat Sumatera Utara siapa sajakah the legend macam tadi seperti Andri Sena ya kan Bang ya? Ya. Siapa lagi Bang? Seangkatan dia itu ada ya Hartama sendiri, macam juga. itu Dharma, si Gasing, kemudian M Yuri, kemudian Ewin Katul yang udah jelas tuh yang selalu dengan kita komunitasnya selalu ada jumpa. Kemudian juga ada Naim Ritonga, Naim ya. yang sekarang di Riau. Siapa lagi Bang? Kemudian Ahmad Hidayat dari Langkat juga legend. Ahmad Hidayat ya. Ya, kemudian sewaktu itu saya menjadi komentator, mereka lah bagian-bagian dari Rabenja balapan gestrek Sumatera Utara. Mungkin pada zaman di saat orang itu Bang ya, popularitas orang itu nanjak juga olahraga gestrek ini Bang ya. Wah iya, nanjak dari mereka lah. Dari mereka ya Bang ya. Kemudian ada Tonang juga. Oh, ada Tonang juga ya Bang. Tonang-tonang saja. Tonang ya. Mungkin di awal-awal gestreknya maju di Sumatera Utara ini Bang Gun. Aksi-aksi mereka ini yang mampu menarik hati masyarakat ya Bang ya. Itu seperti apa Bang? Gambaran penampilan mereka dulu Bang. Gambarannya Bang, karena dulu belum ada media Bang. Abang gambarkan lah seperti apa menariknya fight antara The Legend dulu Bang. Dulu ada kejuaraan bergengsi namanya Speed Track yang dibuat oleh salah satu klub di Sumatera Utara. Haji Sabrabona itu juga mantan Speed Track Sumatera Utara. Iya, waktu itu bersaing poin tertinggi dengan Naim. Ada berapa seri waktu itu di Sumatera Utara, 8 atau 7. Haji Sabrabona ya Bang. Haji Sabrabona. Kalau ada kesempatan kita maunya bisa langsung ke Bang Haji Sabrabona Bang, karena kita ketahui Bang Haji ini legend road race, legend motocross juga Bang ya. Gimana Bang lanjut Bang? Bisa, nanti bisa ketemu dengan beliau, kita bisa sama-sama ngopi bareng. Ya, kita Siap, usahakan ya. nanti. Ya. Pak Haji. Jadi selain mereka mungkin memori agak sedikit terlupa. Kalaupun terlupa minta maaf. Masih ada lagi bagian-bagian dari Grester top ketika itu yang mengangkat Sumatera Utara. Kemudian regenerasi lah ya setelah mereka Grestrek. Tapi di motocross waktu itu juga ada Leo Pratama Asahan dari Kisaran, itu legend kan gitu. Bambang Rarjo, Ilham Rajali, Bawor Prastana, kemudian juga Bawor Prastama gitu lah.
mungkin agak kalau salah maaf lah, bawor lah gitu kan. Kemudian MX-nya waktu itu ada Babang Tinjauan, kemudian ada Judi Gudel masih ya, kemudian Siswo sama si Sandi juga, Robi Sandi masih itu ya. Kemudian waktu itu ada pembalap-pembalap kisaran. Kalau di sini ada Cipto kisaran, satu lagi saya lupa tuh, seangkatan dengan Leo Pratama, Siswo dan Robi Sandi. Yang di kisaran saya lupa siapa. Aduh, Gito ya. Pembalap Gito ya. Dan lain-lain lah waktu itu. Atmosfer balapan motornya tidak seperti sekarang. Ya, itu gimana tuh Bang? Dulu apa adanya, Bang, memacu karakter pembalap yang harus dimampukan menjadi pembalap juara. Memang dulu tuh pembalap ya Bang ya? Pembalap, 80% iya. pembalap. Kalau sekarang kan terkini motor kencang, pembalap kencang, topinya juga ada yang bagus ya. Atmosfernya dulu mungkin beda dulu sama sekarang ya Bang ya? Ya. Bedanya mungkin dulu atmosfer di dalam balapan nih pernah abang ngejumpai itu antara pembalap tuh recok tuh, bentrok gitu, pernah nggak Bang? Iya pernah. Jadi dulu sering ya bentrok? Sering, beberapa event itu terjadi bentrok antar pembalap. Gengsi-gengsinya lah, gengsi antar pembalap. Tapi itu selesai, biasa. Dulu sirkuit apa adanya, karakter daripada jampingan-jampingan juga kurang. Tapi ketika di motocross itu memang sudah dibuat sedemikian. Perkembangan zaman, teknologi dan kemajuan daripada mesin dan juga pembalap sekarang kayaknya lebih semua aman, nyaman dan bisa dikendalikan lah, nonton lebih enak. Insting, sekarang tinggal insting lalu pembalap aja. Ini ya. Nopal baru saja saya cari inspirasi. Iya. The Popeye. Oh, Abang. Popeye. Jadi julukan Abang bilang The Popeye. Ya, Abang kenapa Bang kok nompak The Popeye Bang? Apa tangannya Bang? Ini apa betul nih kayaknya keluarga manggilnya Opay waktu kecil ya. Opay. Postur tubuh emang kayak Popeye nih. Nopal Barus dijuluki The Popeye. Sah nih Bang. Oke ya. Jadi sah nih, mulai saat ini Bang Gun ini menjuluki, di momen saat ini kita juluki Nopal Barus. Kuat, bijaksana, berani dan juara. The Popeye, iya Bang ya. The Popeye, jadi sah nih kalau sudah keluar dari The Master kita Bang Gun. Gimana? Nopal, julukannya The Popeye. Gimana? Semenjak hari ini kita panggil Nopal tuh The Popeye. Tergantung Bang Gun lah itu ya. Banyak makan sayur ya. Bang Gun ini ini Nopal Barus. Nah Bang, kita lihat dulu Bang. Sekarang kan Nopal Barus ini kan pembalap MX Bang. Kalau aku lihat Bang, Nopal Barus ini style dia balap Bang, itu bisa mengangkat derajat Indonesia Bang dari skill dia. Kalau kita lihat ya Bang ya, atmosfer dia dengan zaman dia di sekarang ini, kita lihat ada saingan dia Gio Vanha yang sama skillnya kan Bang, ada juga Nopal Barus. Kira-kira Bang besar Pirhan juga ya kan, bentar lagi mungkin nyusul Rio ya. Rio kan masih baru nih kan, tapi skillnya sudah kelihatan ya Nopal ya. Gimana Nopal menyikapi Nopal Barus ini Bang? Kedepannya apakah Nopal ini semakin termotivasi? Apakah niatnya ke depan ini pengen seperti apa? Kan gitu Bang Gun ya. Seperti apa Nopal kedepannya nanti kita buat balapan di Sumatera Utara ini? Apakah Nopal pengen meraih prestasi yang jauh lagi? Seperti apa harapannya ke depan Nopal? Prestasi-prestasi apa yang Nopal pengen raih? Pengen impikan Nopal gitu? Seperti Kejurnas baru. Kejurnas ya, pengen ngikutin ya seluruh Indonesia Bang ya. Kejurda. Cuman Bang Gun ya, kita lihat nih Bang, perkembangan olahraga gestrek ini sama motocross di Sumatera Utara ini kayaknya lebih maju gestrek ya Bang ya. Ya. Kenapa Bang? Salah satu faktornya Bang? Murah meriah mungkin. Gestreknya. Tapi kan kita ketahui Bang, kalau udah sekarang kan ampun Bang. Ya. Dulu mungkin bisa lah Bang bilang murah-meriah kan. Ya kan tidak semahal motor kompetisi MX. MX ya. MX standar aja udah mahal. Tapi Bang sekarang kita lihat motor gestrek ini kan sama juga, udah special engine ya. Bang speknya Bang, nggak seperti dulu lagi mungkin Bang ya. Ini kedepannya mungkin sudah bisa lah Bang ya, orang-orang IMI untuk menggalakkan MX ya Bang ya, dengan cara bagaimana Abang lah itu, Bang kan senior kita ya, the master kita yang mengerti gimana cara memajukan olahraga otomotif kita di Sumatera Utara nih ya Bang Gun ya. Bang Gun, menurut Bang Gun nih pembalap-pembalap kita nih Bang, pandangan Abang ke depan nih seperti MX-65 ini Bang,
Gambarannya seperti apa nanti nih Bang? Menurut Abang lah, feeling Abang gitu ke depannya. Gambaran seperti apa kalau melihat aksi-aksi mereka ini Bang? Ya, Apakah bisa memajukan nanti Bang? Sumatera Utara Bang? 6585 kan gairah muda Sumut. Generasi muda Sumut. Setelah 6585, mereka sudah terbiasa berkompetisi baik di kejuda maupun nasional dan event-event klub. Jadi mungkin mereka sudah mampu untuk bersaing di event nasional. Terbukti beberapa event pembalap MX 65 dan 65 sudah mampu tampil di kejuaraan nasional, baik di Sumatera Utara maupun luar Sumatera Utara. Ya, seperti beberapa waktu lalu Yopa Andi Hermawan yang sudah mampu tampil, kemudian dia dan Bayaki dan lain-lainnya. Termasuk nanti Noval ini The Popeye akan tampil di semua event Sumatera Utara. Dia akan menjadikan satu pembalap tandingan untuk semua event di kategori MX 85 karena dia usia 13 udah naik ke 85. Dia akan berusaha untuk bangkit dan tampil menjadi yang terbaik untuk Sumatera Utara, bahkan nasional nanti dia akan ikut. Itulah The Popeye. Itulah Bang Gun. Itulah tadi Nopal, support dari The Master kita, The Legend Sumatera Utara, Bang Gun. Bang Gun, kira-kira ke depannya ini Bang Gun, untuk memajukan bibit-bibit nih seperti mereka nih Bang, sayang Bang kalau misalnya tiba-tiba mereka di tengah jalan gitu kan Bang. Harapan Bang Gun ini seperti apa Bang untuk memajukan Gas Tracker Sumatera Utara Bang? Event-event jangan pernah putus. Event tidak pernah putus. Jangan pernah putus. Walaupun nggak setiap minggu, sebulan pasti ada event. Wajib itu biar nggak putus generasi muda untuk melanjutkan generasi yang lalu. Jadi 85 ini, 65 juga itu menjadi salah satu tonton yang menarik. Karena dari mereka yang nonton sekarang udah keluar keluarga. Bahkan keluarga itu bawa anak, bawa cucu, bawa segala macam. Istri dan saudara nonton. Itulah mereka. Oh, bisa dibilang masyarakat ini lebih apa ya Bang, lebih suka, lebih menggemari olahraga gas tracker balapan MX dengan gas track ini daripada sepak bola Bang kalau di Sumatera Utara kita bilang ya Bang. Sebenarnya sama aja olahraga itu. Tergantung mereka suka di mana ya. Iya. Jadi nggak kita bisa pilih-pilih ini suka ini suka ini. Jadi semua sama aja. Ketika ini mau lihat ini inilah ramenya, lihat itu itulah ramenya gitulah. Itulah harapan kita Bang Gun ya. Semoga bibit-bibit MX65 seperti Nopal Barus dan letting-lettingannya bisa mengharumkan nama Sumatera Utara tentunya Bang ya. Ya, inilah dia Bang Gun dan Nopal Barus. Semoga kita apresiasi perjuangan mereka untuk memajukan event di Sumatera Utara Indonesia. Bang Gun ya. Ya. Ini dia Bang Gun, Nopal Barus, salam olahraga.